dapat bersilaturahmi kembali dalam acara ini. Sama-sama kita mendengar sharing yang akan disampaikan oleh Pak Dedewo pada siang hari ini mengenai corona dan keberlangsungan usaha. Saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu semua. Semoga kita dapat sebuah ilmu dan juga semangat dalam menghadapi semuanya ini. Dari acara ini kita akan mendapatkan insya Allah bagaimana cara menghadapi usaha kita yang akan nanti di-sharing langsung oleh Pak Dedewo. Baik, mari sebelum kita mulai acara ini, sama-sama kita baca basmalah. Semoga Allah merahmati dan memberkahi serta memberikan ilmunya kepada kita semua. Sama-sama, Bismillahirrahmanirrahim. Pak Dedewo, silakan, kami persilakan untuk dapat dimulai. Kita tolong Mas Dewo. Ya, sebentar. Ini ada stamina. Sebentar, Bapak Ibu, ini ada sedikit trouble. Ini suara saya terdengar ya? Sekarang sudah terdengar. Silakan Pak Dewo. Mas Dewo, silakan untuk dimulai. Oke, selamat pagi teman-teman yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Sebagaimana 2 hari lalu kita bertemu lagi, atau bagi yang baru pertama kali, ini pertemuan yang pertama. Saya mohon izin menyampaikan beberapa hal terkait dengan kegiatan bisnis atau kegiatan kita yang kebanyakan adalah penggiat usaha mandiri. Teman-teman, perlu saya sampaikan bahwa kondisi saat ini terkait dengan wabah corona itu mau tidak mau dampak secara ekonominya luar biasa. Secara global kita tahu bahwa terjadi krisis ekonomi di banyak negara mengalami pertumbuhan ekonomi minus. Artinya kondisi tahun sebelumnya lebih baik dibanding tahun ini. Padahal tahun ini juga baru masuk ke bulan keempat. Artinya perjalanan panjang di tahun ini akan banyak gelombang, banyak batu cadas di hadapan kita. Bagaimana dengan Indonesia? Saya kira kondisi Indonesia yang kondisi ekonominya banyak berhubungan dengan negara lain atau ketergantungan dengan negara lain pasti akan banyak berdampak. Sehingga diperlukan adanya antisipasi dari masing-masing kita untuk menghadapi jalan terjal kondisi ekonomi di depan. Per minggu ini kita sering mendengar kisah baik melalui video atau melalui WhatsApp, melalui cerita yang tersebar di sosial media, begitu banyak terjadi pemutusan hubungan kerja atau kesulitan mencari uang yang biasanya lebih mudah didapat pada hari-hari sebelumnya, tapi hari-hari ini kita alami menjadi lebih rumit. Pertanyaannya lalu kita sebagai penggiat usaha mandiri harus berbuat apa? Demikian saya kira itu pertanyaan mendasar, selain tentunya mengenai keselamatan dan keamanan dari keluarga kita. Yang pertama teman-teman perlu saya sampaikan bahwa saya bukanlah dosen atau saya bukanlah guru pengajar, semata-mata saya sampaikan adalah pengalaman. Kalau ilmu saya yakini teman-teman mungkin sudah banyak yang lebih belajar atau lebih tinggi ilmunya dibanding saya pribadi barangkali. Tetapi saya karena sudah 21 tahun berkegiatan usaha mandiri, mudah-mudahan, sekali lagi mudah-mudahan ada manfaat apa yang saya ingin bagikan, dan nanti insya Allah kita akan lanjutkan dalam diskusi. Yang pertama teman-teman, di dalam situasi seperti ini, karena bisnis kita saling berbeda, maka teman-teman wajib hukumnya mengidentifikasi permasalahan pada usaha kita. Kita wajib mengetahui dampak kondisi seperti sekarang ini, apa dampaknya kepada usaha kita. Kita evaluasi dengan teliti. Kita harus paham apa sumber daya di tempat kita harus paham apa masalah operasional di tempat kita, apa masalah produksi di tempat kita dengan situasi seperti sekarang. Identifikasi ini kemarin Rabu saya sudah jelaskan, hari ini saya jelaskan lagi, adalah wajib hukumnya.
Dari sisi identifikasi sumber daya misalnya, kita harus tahu dengan tepat dan teliti dan rinci, mau nggak mau ya, mungkin hari-hari kemarin kita belum terbiasa memeriksa pembukuan laporan keuangan, sekarang kita harus buka. Kita harus lihat, duit kita ini tinggal berapa, tagihan kita ini tinggal berapa, hutang kita itu kepada siapa saja. Lalu bagaimana jenis operasi kita, apakah terganggu apa enggak. Semisal kalau usahanya online mungkin tidak banyak terganggu. Tapi yang bergerak di dalam industri pariwisata, industri oil and gas, industri penerbangan mungkin, industri konstruksi pasti sangat berdampak. Sehingga mengidentifikasi masalah adalah hal paling mendasar yang wajib kita lakukan sebagai pengusaha. Kita simak satu-satu, termasuk yang belum terbiasa atau selama ini nggak mau melihat kondisi keuangan perusahaan. Hari-hari ini adalah hari-hari muhasabah. Hari-hari mengukur, mengidentifikasi kondisi perusahaan kita. Setelah kita identifikasi, langkah berikutnya apa? Melakukan action. Action yang pertama adalah segera beradaptasi. Adaptasi atas situasi yang belakangan berubah dengan luar biasa. Bagi teman-teman yang bergerak di industri online, alat-alat medis, atau mungkin pertanian, mungkin tidak terpengaruh, tapi juga harus beradaptasi. Adaptasi untuk apa? Karena ini adalah waktunya tumbuh. Nanti di ujung saya akan jelaskan bahwa ada industri yang akibat wabah ini masa depannya menjadi suram, mohon maaf. Tapi juga ada industri yang potensi pertumbuhannya malah makin bagus dengan kondisi seperti ini. Nanti kita di ujung akan membicarakan hal tersebut. Tapi yang paling penting, setelah tadi tahap pertama mengidentifikasi masalah yang ada pada di perusahaan kita, langkah kedua adalah melakukan action beradaptasi. Beradaptasi melihat kondisi seperti ini. Bagi yang tidak ada jalan cerah di depan, segera beradaptasi untuk membuka potensi pasar lainnya. Karena di setiap kesulitan pasti ada jalan kemudahan. Di setiap jalan sempit pasti ada jalan lebarnya. Di setiap tantangan pasti ada peluang lain yang terbuka. Mungkin selama ini yang kita membuka usaha restoran, seperti anak saya misalnya, dia punya restoran, mau nggak mau tutup. Tapi lalu bagaimana jalan keluarnya? Karena revenue tidak boleh berhenti, karena ada karyawan, harus digaji. Rubah. Yang nggak biasa jualan online, harus mau jualan online. Yang mungkin selama ini nggak tahu cara mendaftarkan ke GrabFood atau GoFood, saat ini adalah momennya. Sulit, Mas. Gimana caranya? Saya nggak kenal orangnya. Cari jalan. Dengan tekun, dengan gigih, tapi itu wajib hukumnya. Bagi yang selama ini, teman-teman usahanya berdagang apa saja, berganti-ganti. Saat ini segeralah beradaptasi, mungkin menjual alat-alat medis, kemudian vitamin, kemudian herbal yang merupakan komoditi pokok belakangan ini. Yang dulu nggak ngerti hand sanitizer seperti apa, mungkin sekarang momennya belajar jenis-jenis, cara membuat, cara memproduksi, cara mendistribusikan hand sanitizer. Kemudian teman-teman di bidang konveksi, saya lihat kemarin dengan cerdas beberapa orang yang bisa mengadaptasikan diri berubah. Dia tadinya biasa membuat hijab syar'i, membuat baju-baju muslim untuk akhwat, belakangan berubah menjadi produsen hazmat. Ini buat saya sebuah langkah cerdas dari proses adaptasi. Tentu tidak mudah, karena memang belum terbiasa membuat hazmat, tiba-tiba harus membuat hazmat. Jalur pencarian bahan baku mungkin harus belajar lagi dari awal. Tapi demikianlah proses perubahan, memang selalu sulit di awal. Tapi kalau kita tidak lakukan, usaha kita akan mati. Yang pertama tadi jadi adalah setelah identifikasi masalah, kita beradaptasi. Yang berikutnya kita mengefisienkan operasi kita. Suka nggak suka, bagi teman-teman yang memiliki karyawan yang berlebih,
mau tidak mau saat-saat seperti ini adalah momen tepat untuk mengevaluasi, dan mungkin keputusan melepas karyawan adalah salah satu upaya yang terpaksa kita lakukan. Tidak bermaksud zolim, dan tentu prosesnya tidak boleh zolim, apapun hak mereka harus dipenuhi, baik gaji, pesangon, sesuai dengan kontrak. Tetapi kalau kita tahu bahwa ada bagian tubuh kita yang terkena kanker, kadang-kadang kita harus buang, itu yang terpaksa kita lakukan. Idiom itu saya gunakan, maksudnya adalah untuk menyelamatkan, walaupun terpaksa dengan kesedihan dan rasa sakit. Kita harus melepas karyawan. Itu tentunya nggak nyaman baik bagi karyawannya maupun buat kita sebagai bohir, sebagai pemilik usaha. Tapi bila mana itu harus dilakukan, lakukan, jangan ragu-ragu dan jangan ditunda. Karena menggunakan hati kadang-kadang bisa mencelakakan bisnis. Orientasinya di tahap seperti ini adalah survival atau bertahan hidup. Bertahan hidup untuk bisa hidup lebih lama, mengadaptasi diri, mencari revenue dengan jalan yang lain. Kemudian mengefisienkan operasi, mengefisienkan produksi. Berbagai cara dilakukan. Bahkan saya memuji salah satu teman saya yang tadinya memiliki kantor cukup mewah di bilangan Mega Kuningan. Dia dengan cepat memutuskan untuk memindahkan ke salah satu rumah dia yang selama ini tidak terpakai, agar dia tidak perlu menyewa biaya lebih tinggi di unit kantornya. Jenis-jenis keputusan seperti ini patut dipertimbangkan dengan cepat, tapi dengan perhitungan yang matang. Kenapa cepat? Karena kondisinya kita tidak pernah tahu seberapa lama akan terjadi krisis ekonomi seperti ini, sehingga kita perlu betul-betul tabungan untuk menghadapi jalan panjang dan jalan terjal ke depan. Yang berikutnya setelah beradaptasi, kemudian mencoba mengefisienkan operasi dan produksi, kita melihat potensi pasar baru. Tadi saya sampaikan salah satu contoh adalah yang biasa membuat hijab sekarang berubah menjadi penjual hazmat. Pertimbangkan untuk masuk ke area-area yang karena wabah ini justru yang dulunya ditinggalkan sekarang jadi potensi baru. Contohnya agriculture, kemudian e-commerce, segala sesuatu yang berkaitan dengan digital industry sekarang menjadi lahan bisnis yang sangat bagus. Kemudian industri yang akan cerah tentunya adalah industri kesehatan. Industri yang terkait dengan usaha-usaha perlindungan diri, kesehatan, pelindungan diri, ini adalah bisnis yang sangat cerah di masa depan dibanding dengan dunia konstruksi, industri, apalagi pariwisata, airlines, transportasi terkait dengan penumpang. Ini adalah industri yang akan lebih panjang perjalanan pulihnya dibanding industri-industri yang tadi saya sebut. Ini adalah potensi pasar baru. Bagi teman-teman yang memiliki ilmu, memiliki penguasaan terhadap pasar-pasar di industri yang baru tadi, sebaiknya segera berpindah atau mempertimbangkan, menghitung agar segera berpindah usaha. Jangan ada, mohon maaf ya, sentimen hati. Oh, saya senangnya bikin restoran dibanding online, contoh ya. Buka restoran itu senang karena melayani pengunjung langsung. Jangan menggunakan hati saat ini, karena kondisi ekonominya berat dan kita harus mengambil jalan survival. Apapun dilakukan untuk bertahan hidup. Jadi tadi, lihat potensi pasar, amati perkembangan. Perkembangan kita hitung, kita pantau, tidak dalam rasa cemas dan takut saja, tetapi justru kita melihat berapa lama ini akan berjalan, ambil kesempatan untuk bisa tumbuh di sela-sela, karena pasti ada selanya, aturan pemerintah yang mungkin bisa menolong kita selamat. Kemudian yang berikutnya tips dari saya adalah jangan melawan arus. Kalau orang lagi geser ke industri kesehatan, kita jangan coba-coba nekat malah, oh saya buka outlet restoran baru misalnya, atau saya membuka usaha industri konstruksi, atau saya yakin nih saya buka pabrik, saat ini pasti laku nantinya. Jangan dulu. Di dalam situasi kritikal seperti ini, salah satu hukum survival adalah jangan melawan arus. Jangan melawan arus.
Lalu kalau nggak melawan arus gimana? Amati perkembangan, kalau bisa kita ikuti arus, atau kalau tidak menepi. Halo, tes. Halo, Mas Pak Dewo, Dewo. kayaknya sinyalnya putus sekarang. Oh iya ya. Ya sebentar Bapak Ibu, ini ada kendala langsung kita perbaiki. Ya, Mas Dewo, sudah tersambung kembali? Belum masuk. Belum masuk. Belum masuk? Ya, saya udah masuk. Oke, ya tadi Mas Dewo terputus saat kita penjelasannya jangan melawan arus. Jadi amati dulu Oke. perkembangannya gimana. Ya, setelah kita amati perkembangan pasar, lalu jangan membuat keputusan yang berbeda arus, jangan melawan arus. Yang terakhir adalah kalau tidak sanggup, kita menepi dulu. Menepi itu maksudnya ke pinggir. Kita jangan banyak beraktivitas, ke pinggir, mungkin ini waktunya untuk muhasabah, sambil lihat-lihat peluang. Jangan melakukan sesuatu yang bertindak ekstrim atau di luar arus yang terjadi. Kita lebih baik ke pinggir, menepi, melihat peluang bila mana kita tidak sanggup mengembangkan bisnis yang sesuai dengan kondisi saat ini. Contoh, kita nggak biasa, selama ini kita jual makanan tapi nggak biasa jualan online. Dan kita bingung, gimana caranya mendaftar ke GrabFood, saya nggak tahu orangnya, ikut mendaftar GoFood, saya nggak tahu link ke sananya gimana, katanya nunggu harus 6 bulan, dan sebagainya. Mungkin ini waktunya untuk menepi, untuk agak ke pinggir sedikit, maksudnya menahan diri untuk membuat keputusan sambil kita belajar, membuka peluang baru. Jangan gerasa gerusu, gitu. Jangan gerasa gerusu. Itu tadi yang saya coba sampaikan. Jadi identifikasi masalah, apa yang terjadi pada operasi, produksi, serta kondisi ekonomi sekarang, identifikasi terhadap sumber daya yang kita miliki, lalu segera take action, yaitu efisiensi, adaptasi usaha kita, lalu sambil kita lihat potensi pasar, kita amati perkembangan, jangan melawan arus, dan bila mana kita tidak sanggup, kita menepi dulu. Yang terakhir adalah soal tips keuangan. Dalam situasi krisis, kapanpun, dimanapun, karena krisis bukan hanya terjadi saat ini ya, berabad-abad sejarah manusia selalu ada zaman krisis. Di abad ini pun dalam 100 tahun terakhir kita tahu ada pandemi lainnya, pandemi kolera, pandemi, kemudian ada perang dunia, ada krisis besar di Amerika. Belum di zaman modern ada krisis tahun 98, kita tahu krisis 2013. Di semua krisis, hukumnya cuma satu, teman-teman. Cash is the king. Jadi, bila mana memiliki uang, tahan. Tahan betul. Artinya jangan dikeluarkan untuk hal-hal yang tidak diperlukan. Syukur-syukur yang memiliki kebiasaan menabung. Saat inilah momen yang paling tepat mengambil manfaat dari kebiasaan tersebut. Menabung adalah salah satu sifat penting dari pengusaha, dan momen ini adalah momen yang paling betul selamat adalah orang atau pengusaha yang selama ini kegemarannya menabung, yang selama ini jarang membuang uang untuk barang-barang yang tidak diperlukan atau barang-barang tidak produktif. Itu. Jadi cash is the king. Yang kedua, bila mana ada piutang di luar atau aset-aset yang tidak produktif dan tidak liquid, ini adalah waktu paling tepat untuk melepas aset serta mengejar piutang-piutang tersebut. Karena sekali lagi, memiliki uang di tangan itu adalah hal yang paling penting. Maksud saya bukan uang cash di tempat tidur, bukan ya, tetapi di tabungan atau dalam bentuk yang liquid. Emas itu salah satu bentuk yang liquid. Tapi misalnya punya mobil mewah atau barang-barang mewah, saat ini sangat tidak diperlukan sama sekali. Yang kebiasaannya mengumpulkan barang-barang mewah,
mungkin ini waktunya untuk melepas satu persatu karena krisis kita tidak pernah tahu berapa lama. Jadi cash is the king. Yang kedua, bersiap-siap, karena pasti harus perlu persiapan, adalah bila mana bagi yang punya hutang, itu merestrukturisasi hutangnya atau meminta keringanan pembayaran kepada pemberi hutang. Baik itu bank syariah tentunya ya, karena kita mengharamkan bank konvensional, atau kepada para investor. Karena kondisi seperti ini, meminta keringanan adalah hal yang sangat wajar. Bahkan kepada bank. Proses melikuidasi aset atas jaminan hutang kita tidaklah populer di perbankan saat ini, karena kalaupun mereka ambil itu aset, mereka pun nggak bisa lepas. Jadi, permohonan meminta keringanan atau perpanjangan masa hutang, bila mana yang punya hutang sama bank, saat ini adalah momen yang paling tepat. Apalagi kebijakan pemerintah jelas mendukung aksi usaha kita yang ini. Kita dengar ada kemudahan leasing, kemudahan permintaan restrukturisasi hutang di perbankan. Manfaatkan momen itu agar uang kita yang ada kita tetap bisa pertahankan dulu, dan kita akan proses hutang kita setelah masa krisis berakhir. Bagaimana kalau nggak punya hutang atau kebiasaan menghindari hutang? Ini adalah momen yang paling bahagia, karena bagi pebisnis kebiasaan berhutang juga bukanlah hal yang baik. Bagi yang tidak biasa berhutang saat ini adalah, saya yakini pengusaha sejenis itu lebih tenang hidupnya dibanding kebiasaan pengusaha lain yang memilih untuk berhutang. Demikian tips-tips sederhana dari saya. Sekali lagi, ini adalah karena pengalaman, bukan karena ilmu, semata karena pengalaman selama 21 tahun jadi pengusaha. Demikian, Bapak Ibu. Silahkan mungkin kalau panitia ingin mengadakan tanya-jawab, kita lebih nyaman mungkin melalui komunikasi tanya-jawab. Silahkan Pak Erik. Ya, terima kasih Pak Dewo. Untuk pertanyaan Bapak Ibu bisa diajukan dalam bentuk chatting, tapi bisa juga secara lisan, tapi ada caranya, yaitu dengan memberikan sinyal atau simbol angkat tangan ya di situ. Oke, silakan, mungkin ada pertanyaan dari salah seorang. Silakan Pak Muhammad Amin. Pak Muhammad Amin, silakan Pak Muhammad Amin. Iya, terima kasih banyak Pak Dewo. Terima kasih banyak atas tip-tipnya. Yang saya tanyakan itu adalah setelah krisis ini, kira-kira momentum yang halo. Ya, Iya, Pak. Ya, kira-kira momentum yang tepat untuk memulai bisnis lagi itu kapan ya, Pak? Gitu. Jadi cadangan kas kita juga kan semakin lama semakin berkurang gitu kan. Untuk produktif lagi itu momentum yang tepat itu kapan dan bagaimana langkah awalnya. Jadi kan kita memulai sesuatu dari awal lagi gitu, seperti itu. Mungkin itu aja dari saya. Terima kasih banyak. Billahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung bisa jawab, Pak Erik? Ya, silakan Pak. Silakan Pak Dewo. Iya, jadi kalau persis waktunya bulan apa, tentu kita tidak bisa ada yang tahu ya, itu wallahu a'lam bishawab. Tapi yang jelas kita bisa mengamati pasar, mengamati kondisi, yaitu kira-kira pada saat jumlah orang yang terkena wabah sudah mulai tetap tidak bertambah, atau bahkan ada kecenderungan menurun. Serta jumlah kematian akibat penyakit ini semakin lama menurun. Itu buat saya adalah momentum paling tepat untuk kita segera launching atau memulai lagi usaha kita. Waktunya jelasnya kapan? Kita tidak ada yang pernah tahu. Ada yang bilang 6 bulan, ada yang bilang 2 bulan, ada yang bilang setelah Lebaran. Tapi hari-hari ini saya kira kita terus bermuasabah serta menambah peluru kita agar pada saat waktunya itu terjadi, kita telah betul-betul siap. Ukurannya kapan? Tanda-tandanya akan kelihatan pada saat terjadi penurunan
penderita yang terkena wabah, sebagaimana sudah terjadi di Jepang, di Korea, di China. Indonesia akan mengalami periode itu. Cuma waktu pastinya kita tentu tidak ada yang betul-betul tahu. Bisa 2-3 bulan, bahkan mungkin dalam kondisi terburuk, seperti di Inggris, diperkirakan baru 6 bulan lagi pulih. Demikian jawaban saya. Oke, mungkin ada Silakan, yang lain. ya. Yang lain, ini tadi ada yang nanya tuh, bisa diangkat kalau misalnya mau nanya, tapi tadi ada yang bilang, baru saja tuh tadi, kalau usaha salon gimana itu? Masih bisa survive nggak usaha salon? Oke, usaha salon ya, atau usaha perawatan diri. Usaha Iya. salon, usaha mungkin refleksi. Saya kira harus belajar menjual produk atau menawarkan jasanya dalam bentuk online. Karena kebutuhan itu ada. Mungkin sekarang orang masih takut, orang masih berpikir-pikir, tetapi kebutuhan itu kan nggak mungkin hilang. Sebagaimana kebutuhan tersier lain dari manusia, karena merawat diri, salon, itu kan kebutuhan sekunder bahkan tersier. Tapi kan kebutuhannya ada. Cuma metodenya berubah aja. Sebagaimana kuliner, yang tadinya nggak terbiasa online, coba online. Jadi datang. Tentu prosedur perlindungan dirinya dijalankan, menggunakan masker, cuci tangan, lalu yakinkan klien bahwa kita mengikuti prosedur tersebut. Saya kira itu masih bisa dilakukan saat seperti ini. Demikian jawaban saya. Oh iya. Makasih. Mungkin ada lagi Pak Cipta yang ingin langsung bertanya? Belum kita lanjutkan. Tadi ada yang ngirim teks ya, silakan Pak Erik Iya. yang bacakan. Tadi ada pertanyaan tuh Pak Dewo, kalau misalnya saat ini, Ya. apakah marketing itu, fungsi marketing, apakah kita cooling down juga atau bagaimana tuh? Marketing. Justru Iya. kalau di dalam situasi seperti ini, marketing, business development harus terus dilakukan. Masa hibernasi saya menyebutnya, masa diam seperti ini, masa diam secara operasi dan produksi seperti ini, justru harus mendorong kegiatan marketing kita makin giat. Cuma tekniknya saja. Tekniknya yang selama ini menggunakan cara tradisional, sekarang ganti. Melalui sosial media, melalui internet, melalui bahkan cara sederhana dan primitif seperti WA Group, itu adalah hal penting. Satu hal yang suka dilupakan orang dalam orang marketing belakangan ini, terutama untuk UKM, adalah betapa luasnya jejaring UKM di Indonesia. Manfaatkan itu. Banyak-banyak ikut WA Group. Teman-teman UKM tuh saya lihat sering malu-malu, ikut 1-2 grup. Bagaimana bisa orang tahu produk dan jasanya kalau hanya malu-malu ikut, pun cara menawarkannya sederhana sekali. Buat masakan, lalu, nih beli dong harganya 25.000. Teknik tradisional seperti itu mohon ditinggalkan saat-saat ini. Belajar sungguh-sungguh, marketing itu hal besar di dalam bisnis. Sebagaimana pentingnya ngurus keuangan. 2 hal besar dalam bisnis adalah marketing dan keuangan. Marketing justru lagi begini. Kalau buat saya gas habis. Tekniknya yang berbeda. Tekniknya melalui sosial media, banyak-banyak ikut WA Group, buka jaringan. Teman-teman mungkin tahu, saya sampaikan kembali bahwa 98% pengusaha di Indonesia itu UKM. Bukan yang mikro itu ya, pendapatannya kira-kira setahun 50 juta. Mungkin tukang dorongan gitu ya, tukang gorengan. Tapi kalau sampai 2 miliar, batasnya itu adalah UKM setahun. Dan itu 98% pengusaha di Indonesia adalah UKM. Sisanya yang sedikit baru pengusaha menengah besar dan konglomerat. Artinya, potensi membangun jejaring melalui marketing yang saat ini dengan sederhana bisa kita lakukan sebagaimana sosial media atau WA Group, lakukan. Banyak-banyak bergaul, banyak-banyak ikut WA Group. Brandingkan diri bahwa Anda punya produk, Anda punya jasa. Mungkin orang tidak beli saat ini, tapi pada saat orang teringat hal itu, teringatnya Anda. Contoh, saya lihat tuh teman-teman di WA Group ada yang aktif jualan waterproofing. Banyak orang jualan waterproofing. Tapi saya lihat ada satu ibu-ibu yang rajin memposisikan diri, dia jualan waterproofing. Sehingga pada saat orang teringat dan ada kebutuhan waterproofing, baik sekarang maupun nanti,
Ibu itulah yang teringat. Ini yang wajib dilakukan teman-teman. Marketing di saat krisis seperti ini justru harus banyak-banyak dilakukan. Demikian dari saya. Iya. Tadi Silakan. ada juga pertanyaan tuh dari Pak Bambang mengenai ini tentang tadi tuh istilah cash is the king, mungkin Ya. butuh penjelasan lebih lanjut lagi dari Pak Dewo. Yang ditanya apa kira-kira? Apakah itu cash is the king? Iya, dia ingin lebih detail lagi tahu tentang cash is the king itu. Oke. Cash is the king maksudnya adalah kita pegang uang cash. Maksudnya bukan di rumah ya, tapi di dalam rekening kita. Yang selama ini suka tidak peduli terhadap tagihan-tagihan kita di luar, segera tarik, Pak. Tarik uang itu di luar agar berada di tangan kita. Agar kita memiliki uang. Intinya itu. Kita buka kembali tabungan-tabungan kita, kita lihat-lihat lagi, kita tagihkan piutang kita yang macet, agar di tangan kita itu kita punya tabungan yang banyak. Kita punya liquid aset atau uang ya, dalam jumlah yang semaksimal mungkin. Agar pada saat krisis ini berlangsung lama, kita punya cadangan. Itu konsepnya. Jangan berinvestasi, jangan beli ini itu, jangan ditahan dulu. Sampai krisis berakhir, jangan melakukan pembelian apalagi untuk barang-barang yang tidak diperlukan atau tidak produktif untuk usaha kita. Kira-kira begitu. Iya. Ini tadi ada yang bertanya juga nih Pak lewat chatting dari Pak Rian ya. Untuk penurunan harga, kira-kira seberapa persen atau seberapa banyak ya kita harus melakukan penurunan harga atas produk yang kita jual? Oke. Begini, teknik penurunan harga itu salah satu strategi, tapi bukan satu-satunya strategi ya. Menurunkan harga bila mana tidak diperlukan buat apa juga. Kecuali tingkat kompetisi di market atau di barang yang kita jual sedemikian tinggi dan diperlukan. Jadi penurunan harga itu teknik yang hanya terpaksa kita lakukan. Jangan jadi kebiasaan. Karena tujuan kita kan cari untung. Contohnya bagaimana? Misalnya begini, kalau kita jualan nasi kebuli, ada teman lain jualan nasi kebuli. Rasanya sama, isinya sama, jumlah daging yang ditawarkannya sama. Bagaimana teknik untuk menaikkan volume penjualan? Ya, salah satunya bisa dengan menurunkan harga. Jangan terlalu banyak juga, karena belum tentu diperlukan juga menurunkan harga banyak-banyak. Lakukan penurunan harga. Tetapi, kalau tidak diperlukan, contohnya, pesaing kita nggak ada nih jualan nasi kebuli, cuma kita, ngapain juga diturunkan, gitu. Saya menyarankan teknik lain daripada menurunkan harga, lebih baik menaikkan kualitas atau menawarkan gimmicks. Contohnya kebuli, nanti beli 2 dapat ini, atau beli 5 dapat itu. Untuk menaikkan volume bisa gunakan cara itu dibanding menurunkan harga. Hanya terpaksa boleh lakukan penurunan harga. Itu tips dari saya. Baik Pak. Ini saya yakin ini ada pertanyaan lagi? Ada yang ingin bertanya langsung? Pak Denny Hermanto mau disampaikan langsung. Pak Denny Herwanto, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak Dewo, saya Dedi Pak Dewo. Iya Pak. Iya. Saya mau tanya gini Pak Dewo, saya kan kebetulan ada bisnis bengkel bubut. Nah, yang satu lagi ada penyewaan peralatan bayi. Nah, yang bengkel bubut ini Pak Dewo ya, customer saya itu kebanyakan pabrik-pabrik. Nah, kebanyakan pabrik-pabrik di tengah kondisi seperti ini banyak yang kolaps. Beberapa pabrik kanan saya kolaps. Nah, pertanyaan saya ngelihat omsetnya sudah turun lebih daripada di bawah 50%. Kira-kira apa perlu saya suntik mati gitu? Jadi apa saya pertahankan dengan jumlah karyawan yang cukup benar-benar minim atau saya suntik mati saja gitu. Tapi kalau disuntik mati juga sayang gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk bisnis yang peralatan bayi ini kelihatannya sih progresnya masih bagus. Jadi pada saat corona menyerang ini, kondisi ekonomi seperti ini malah progresnya penjualan saya malah naik gitu. Nah, kira-kira iya, penjualannya malah naik. Kira-kira promosi apa saja yang harus saya lakukan selain di Instagram? Kira-kira perlu nggak saya tambahin lagi barang-barang yang ada di bisnis saya yang kedua ini? Begitu Pak Dewo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi Salam. wabarakatuh. Mohon izin saya jawab Pak ya. Yang pertama adalah bengkel bubut. Memang bengkel bubut ini kalau selama ini Bapak banyak melayani jasanya kepada pabrik-pabrik, pasti kondisinya drop. Apalagi saya yakini tentu ada karyawan di dalamnya. Tapi sebelum ditutup mati Pak, saya ingin sampaikan bahwa kebutuhan bubut itu nggak mungkin hilang. Di dunia ini kebutuhan membubut itu nggak mungkin hilang. Pasti ada peluangnya. Contoh, mungkin tidak banyak yang tahu, tapi industri transportasi laut saat ini tidak terpengaruh dengan kondisi corona. Kapal-kapal terus berjalan. Karena kebutuhan mobilisasi baik barang maupun bahan material seperti batu bara, pasir, pupuk, nikel, iron ore terus berjalan. Coba tawarkan ke galangan kapal. Karena galangan kapal nggak ada yang mati Pak saat ini Pak. Industri transportasi laut nggak ada yang mati. Gitu. Mungkin jumlah truk jadi berkurang, pabrik berkurang. Tetapi kalau Bapak karyawannya bisa menggeser keahliannya menjadi untuk pemenuhan kebutuhan mesin-mesin perkapalan dan industri terkait, saya kira itu masih jadi peluang. Walaupun ya terpaksa membuka pasar baru, begitu. Artinya mengenalkan produk Bapak atau jasa Bapak kepada orang-orang yang baru lagi gitu. Tapi kalau saran saya jangan buru-buru menutup mati. Kalau bisa dimati surikan, oke. Tetapi jangan langsung dibunuh begitu maksud saya. Lalu mengenai bisnis perlengkapan bayi, tadi yang saya sampaikan bahwa ini adalah bagian dari potensi bisnis yang makin lama makin besar. Industri medis, industri pelindungan diri, industri kebutuhan seperti ini akan banyak tumbuh. Ini momentum Bapak untuk ngegas. Kalau perlu ditambahkan jenis produknya, tambahkan Pak. Saran saya, mainkan juga cara penjualan melalui online, nggak hanya sosial media. Sosial media itu kan cuma papan iklan gitu Pak ya. Tapi kalau Bapak aktif apalagi termasuk dengan cara tradisional maupun cara online, lakukan aja Pak. Oh, jasa pengiriman melalui Gojek atau GoSend terus berjalan. Dan kebutuhan bayi itu kan kebutuhan premium saat ini. Saran saya itu lagi momen begini malah justru dibesarkan Pak. Demikian sekedar tips dari saya. Ya, Pak Dodi, mudah-mudahan sudah menjawab ya pertanyaannya. Ada lagi yang ingin bertanya? Ini ada salah satu penanya nih, Pak Dedewo. Dia bertanya, Ya. Pak Dede, dia nggak punya modal nih sebenarnya. Jadi nggak punya modal. Nah, tapi dia ingin menjadi reseller aja gitu. Bagaimana Pak tipsnya untuk seperti itu ya, menjadi reseller? Karena dia tertutup sama modal. Oke. Yang pertama, kalau bisnisnya baru atau memiliki ide bisnis sendiri, mencari modal itu bisa melalui investor. Atau pilihan lainnya tentu ke bank. Tapi bank itu biasanya tentu butuh kolateral atau jaminan ya. Tapi cara lain yang suka orang lupa adalah meyakinkan bisnis kita kepada para investor. Meyakinkan itu dengan cara gimana? Buat perhitungannya, paparannya dengan detail dan jelas. Ingat, hukum yang paling penting dalam investasi yang suka orang lupa, investor tidak mencari untung dulu. Investor itu mencari keamanan. Ini yang suka orang lupa. Sehingga para pebisnis yang ingin mencari investor atau mencari pemodal, yakinkan titik paling penting yang harus disentuh kepada para investor yaitu adalah keamanan. Paparannya jelas, hitungannya jelas, modalnya jelas, kira-kira potensi keuntungannya jelas, dijabarkan. Pakai spreadsheet atau pakai yang tertulis, jangan hanya verbal. Carilah investor. Nah, bagaimana kalau menjadi reseller? Menjadi reseller adalah jalan pintas. Dan itu bisa dilakukan saat ini. Terutama misalnya reseller barang kebutuhan kuliner, kebutuhan pokok maksudnya ya, atau bahan-bahan pokok seperti beras dan lain. Menjadi reseller tidaklah buruk, tapi reseller bukan pengusaha kalau buat saya. Karena dia tidak meng-create usaha baru. Dia pedagang. Dia susah untuk tumbuh. Kalau dia besar, yang punya produk pasti lebih besar lagi. Tapi kalau untuk sekedar bertahan, reseller adalah pilihan yang paling cepat dan paling baik. Ibu-ibu teman saya, sebagai contoh maksud saya ya, dia sehari-hari jualan rumah, properti. Tapi kondisi belakangan, 2 bulan ini, mana ada orang beli rumah.
Apa yang dia lakukan untuk bertahan hidup? Dia single mother lagi ya. Yang dilakukan adalah jualan dimsum. Saya sarankan lanjutin aja, karena orang butuh dimsum. Saya tidak menyangka, kemarin dia cerita, sehari dia bisa habiskan 300 dimsum sebagai reseller. Artinya apa? Kebutuhannya ada, dia ambil jalan singkat itu dan sukses. Artinya dia bisa bertahan hidup. Dengan menjual 300 dimsum setiap hari, paling tidak dia bisa makan, dia bisa bayar anaknya sekolah. Silahkan bagi yang mau menjadi reseller, dan silahkan juga bagi yang ingin mencari investor saat ini. Insya Allah. Silahkan Pak Erik. Ya, terima kasih Pak Dewo. Oke, sebelum lanjut mungkin ada pertanyaan lagi secara lisan. Oh, ini chatnya banyak ini rupanya, tapi tidak tertampil nih di sini. Tapi saya yakin ini banyak juga ya pengusaha hijab yang tadi Bapak bilang. Saat ini banyak yang saat berusaha hijab syar'i itu, tapi ternyata saat ini sudah berubah karena dia beradaptasi dengan hal yang terjadi saat ini. Itu menjadi apa? Produsen handmade ya Pak ya. Ada hal lain nggak Pak ya menjadi apa? Kayak Asmat, banyak juga nih ada alat pelindung diri atau masker ya. Masker bukan masker medis ya. Artinya lonjakan kebutuhan di sisi itu tinggi sekali. Hazmat itu kan hazardous material. Jadi alat pelindung diri untuk baik dokter maupun tenaga medis. Kebutuhannya sangat luar biasa naik, dan bagi pengusaha konveksi ini adalah peluang. Ketiadaan supply di sisi lain adalah peluang bagi pengusaha yang cepat melihat ini sebagai peluang. Itu bisa dijadikan alternatif. Atau masker, membuat masker. Mungkin tinggal dirubah sedikit kan, yang biasa buat hijab jadi buat masker. Itu pilihan cerdas kalau buat saya. Iya. Silahkan pertanyaan lainnya. Baik, Pak, ada pertanyaan lagi nih Pak. Dia ini karena sambil WFH rupanya, work from home. Pertanyaannya, seberapa besar dana yang seharusnya kita miliki untuk membayar fixed cost bulanan dengan melihat situasi shutdown atau lockdown mungkinnya saat ini? Oke. Gini, kita harus, tadi saya sebut langkah pertama adalah identifikasi masalah pada usaha kita. Salah satu faktor paling penting kita mengidentifikasi kondisi keuangan. Di dalam identifikasi kondisi keuangan yang wajib, sekali lagi wajib kita ketahui adalah biaya bulanan kita itu berapa. Maksudnya biaya usaha ya, karyawan berapa, sewa kantor, mungkin kalau ada cicilan-cicilan, itu harus diketahui dengan tepat. Katakan umpama 100 juta, umpama. Maka uang yang harus dimiliki di tabungan idealnya 600 juta. Kenapa? Karena 6 bulan. Kondisi 6 bulan adalah kondisi yang agak pesimis sebenarnya. Tapi paling tidak dengan 600 juta, 6 bulan ke depan usaha kita selamat untuk membayar biaya minimum usaha kita. Gitu kira-kira ukurannya. Baik Pak, terima kasih. Ini ada lagi nih Pak. Mungkin tadi udah sekilas dijawab sama Pak Dewo, jelaskan tentang properti ya. Ini ada yang nanya dari Pak Yono Jogja, Yono Wong. Saya ini bisnis di properti. Kondisi sekarang ini jualan, apakah bukan jadi jebakan Batman? Kita bisa jual dengan harga lama, sedang harga material tidak stabil, Pak. Mohon penjelasannya. Maksudnya, apakah dia masih bisa jualan saat ini? Pak Erik, Iya. Karena harga materialnya itu nggak stabil. Padahal dia jual properti dengan harga yang lama, gitu, Pak. Oh. Kalau buat saya, jangan dijual harga lama, Pak. Karena kalau Bapak jual dengan harga lama, Bapak nggak bisa beli bahan baku lagi untuk yang baru. Karena kan volatile. Kondisi bahan baku sekarang semua volatile. Terkait dua hal. Satu, demand-nya rendah, supply-nya kacau, karena banyak pabrik juga tutup. Tapi di sisi lain juga bahan baku importnya akan berantakan karena nilai dolar yang naik. Saya perkirakan harga bahan baku yang ada unsur importnya bulan depan akan naik. Satu-satunya yang turun cuma harga BBM. Karena hanya harga minyak dunia itu turun drastis. Tapi barang-barang lain yang ada unsur importnya, karena terdampak adanya kurs dolar, mau nggak mau pasti naik. Hanya faktor BBM yang turun. Karena faktanya harga Pertamina kemarin udah turun. Banyak, hampir 30%. Harga BBM industri ya. Jadi kalau Bapak pengusaha properti, saran saya sih hitung dulu cost structure Bapak, harga COGS lah ya, HPP Bapak, betul-betul dengan hati-hati. Karena kalau Bapak jual harga lama, belum tentu bulan depan bisa
Halo? Ya, ya Pak. Ya, kalau jual harga lama belum tentu bulan depannya bisa beli bahan baku yang sama dengan harga yang sama lagi, begitu. Hati-hati di dalam sikap menyusun price list atau menyusun harga di saat seperti ini, volatile seperti ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, silakan Pak Erik. Terima kasih Pak Dewo. Mungkin sudah menjawab ya. Ini ada lagi nih Pak, dalam chatting ada pertanyaan dari Pak Aswin Raisang. Dia ingin bertanya, Assalamualaikum, izin mau tanya. Untuk kondisi sekarang, kita dituntut untuk kreatif, ambil keputusan yang cepat dan tepat. Seperti kata Pak Dewo tadi, kita bisa menjual hand sanitizer dan lain-lain. Kita sekarang mau jual barang yang dibutuhkan, tapi bahan yang cukup mahal, akhirnya kita jual dengan harga yang tinggi pula. Di satu sisi ini termasuk masalah kemanusiaan. Bagaimana dengan kondisi ini, Pak Dewo? Kita tolong arahan. Oke, saya sampaikan dengan ilmu saya yang terbatas mengenai fikih muamalah, bahwa mengambil untung itu bukan haram. Mengambil untung bukanlah sesuatu yang haram. Yang dilarang adalah mengambil untung atas kebutuhan pokok masyarakat dengan ukuran yang tidak wajar. Contoh, kalau Bapak numpuk masker, beli banyak di pabrik dengan harga murah, lalu jual dengan harga tinggi di saat seperti ini, ya kebangetan. Karena itu mengganggu kebutuhan bagi tenaga medis maupun bagi masyarakat. Tapi kalau Bapak ambil untung secara normal, saya nggak tahu ya ukuran umumnya kalau jualan masker misalnya 20% atau lebih, itu jika masih wajar tentu boleh dilakukan. Karena berdagang jual beli dalam agama dibolehkan. Jadi jangan ragu-ragu untuk menjual produk tadi Pak Aswin. Yang tidak boleh tentu mengambil untung, apalagi melakukan penumpukan. Jadi Bapak beli dalam jumlah yang sangat besar, ditumpuk, agar supply di market terbatas, lalu begitu demand-nya naik, Bapak supply dengan barangnya Bapak yang Bapak udah tumpuk. Wah, itu nggak boleh dalam agama. Gitu kira-kira jawaban dari saya. Silakan, ambil aja untung, tapi walaupun tentu jangan zolim ya kepada hak orang lain gitu. Mudah-mudahan bermanfaat. Iya, Pak. Ini ada juga nih ungkapan dari seorang peserta nih Pak. Dia bernama Pak Imam. Dia sangat senang sekali pada saat ini ada acara seperti ini saat ya momen-momennya bermuhasabah gitu. Nah, tadi kan salah satu tips dari Pak Dewo itu kan ada kita muhasabah sambil lihat peluang gitu ya. Menepi dahulu istilahnya gitu. Nah, itu kira-kira sebagai action kita sambil kita muhasabah itu kira-kira bagaimana tuh Pak nangkap peluang-peluangnya tuh Pak untuk bisa seperti itu. Ya, di dalam bisnis itu kan selalu kita harus mau meluangkan waktu untuk membaca pasar. Saya kira ini adalah qadar Allah ya, atau takdir dari Allah memaksa kita untuk mengukur, mengevaluasi diri kita selama ini. Salah satunya tentu dalam urusan usaha. Apakah usaha kita ini banyak kekurangan? Momen-momen seperti ini adalah momen yang paling tepat. Sambil melihat pasar, mungkin yang selama ini nggak teliti sama perusahaannya, dibuka-buka. Kita lihat proses produksinya sudah benar apa enggak. Yang paling sering saya lihat di UKM, jujur mohon maaf, adalah soal keuangan. Yang selama ini mengelola keuangannya dengan asal-asalan. Ini saya kira momen yang paling tepat untuk belajar. Mengelola, mengurus keuangan dengan benar. Lihat, apakah benar usaha selama ini untung apa tidak. Banyak teman-teman yang gagap di dalam hal ini. Banyak teman-teman UKM itu bahkan lebih sederhana lagi, tidak memisahkan rekening pribadi dengan rekening usaha. Banyak sekali teman-teman UKM yang punya kebiasaan seperti ini yang buat saya sarankan segera dihilangkan. Bisnis adalah urusan penting, karena itu hajat hidup kita. Maka pisahkan. Tapi kan Mas, uang saya kan cuma sedikit. Bukan soal sedikitnya, tapi soal kebiasaan untuk memisahkan urusan usaha dengan urusan pribadi. Karena sesuatu yang sedikit dan kecil saat ini kan tidak ada yang tahu, walau alam. Jangan-jangan nanti besar. Pada saat usaha teman-teman besar, paling tidak teman-teman sudah meletakkan dasar pengurusan keuangan yang sudah benar gitu. Ada laporan keuangan, bahkan buat sendiri, baca sendiri, nggak apa-apa. Tapi teman-teman tahu uang bisnisnya
sekian, uang pribadinya sekian. Jangan dicampur. Karena mencampur urusan pribadi dengan urusan bisnis sebuah hal yang fatal dan mustahil membuat usaha jadi besar. Nggak ada usaha besar tanpa pengelolaan keuangan yang baik. Inilah waktu muhasabah, waktu menepi yang paling tepat untuk menata hal-hal tersebut. Kalau yang di pabrik mungkin prosedur keselamatannya selama ini asal-asalan, mungkin sekarang bikin SOP, bikin struktur organisasi yang tepat, buka-buka laporan keuangan, lihat-lihat, jangan-jangan ada menemukan harta tersembunyi di situ, jangan-jangan ada tagihan lupa ditagih, kita lupa ini piutang yang dulu ternyata masih ada belum dibayar sama klien. Ini hari-hari untuk merapikan hal itu semua. Itu yang saya sebut dengan menepi maksudnya. Demikian, Erik. Semoga bermanfaat. Terima kasih ya Pak Imam, mudah-mudahan sudah menjawab ungkapannya. Baik, ada lagi peserta yang ingin bertanya? Atau bisa langsung chatting juga bisa. Oke, kita lanjutkan ya diskusinya. Pak, ini kan tadi kan Bapak bilang nih ada mengenai efisiensikan operasi dan produksi kita. Iya. Salah satu caranya tadi itu ya, melepas karyawan atau melakukan PHK gitu. Nah, Iya. itu aduh, ya, bisa nggak Pak dijelasin lagi? Tadi kan memang kalau dilakukan dengan hati, ya bisa mencelakakan bisnis atau gimana tuh Pak ya? Tips trik itu untuk seperti itu tuh. Iya, memang suka tidak suka urusan antar manusia itu pasti mau nggak mau pakai hati. Memang ini urusan yang luar biasa berat. Melepas karyawan itu hal yang sangat berat. Tapi begini, daripada usaha kita mati, dan bila mana pilihan lain telah kita lakukan. Kita sudah buat efisiensi, kita sudah melakukan banyak hal, tetapi juga tetap biaya terbesar masih ada di faktor manusia umpama ya. Mau nggak mau kita harus lakukan hal itu. Saya cuma ingatkan bahwa melakukan PHK itu bukan hal jahat. Selama hak-hak karyawan yang kita PHK itu dipenuhi dalam kontrak atau dalam akad dengan mereka, tentunya kan ada angka pesangon, ada hak-hak mereka diberikan. Syukur kalau masih bisa kasih lebih, tapi jangan ragu-ragu. Mungkin kisah puluhan tahun lalu kita masih ingat perusahaan mobil Ford itu mau mati waktu itu. Lalu manajemen memutuskan menunjuk seorang mantan salesman yang nggak populer karena wataknya sangat eksplosif waktu itu. Namanya Le Iacocca. Yang dilakukan pertama kali bukanlah melakukan aktivitas lain, tapi mem-PHK. Karena dia lihat struktur gaji, struktur ongkos, struktur biaya di dalam perusahaan mobil tersebut, salah satu yang paling tidak efisien dan paling tinggi adalah karyawan yang terlalu banyak. Yang dia lakukan adalah memecat ribuan orang. Tapi karena tindakannya dia itulah kita tahu bahwa Ford adalah salah satu merek mobil yang sampai hari ini masih memproduksi mobilnya dan masih masuk dalam golongan 5 besar pabrikan mobil di dunia. Mungkin di Indonesia tidak populer, tapi di banyak negara lain, Ford adalah produk mobil yang masih banyak diproduksi. Artinya keputusan mem-PHK adalah keputusan yang benar di saat itu. Benar walaupun kadang terasa sakit, terpaksa harus kita lakukan, ya lakukanlah. Gitu. Itu tips dari saya. Iya, memang harus dilakukan. Asal sesuai dengan undang-undang atau kalau bisa melebihkan ya Pak ya, Pak Dewo ya tadi. Ya. Kalau bisa melebihkan, dan paling penting karena kita semua Muslim, jangan pernah nekat menzolimi hak karyawan. Mem-PHK bukan hal buruk, tetapi zolim atas hak mereka, saya kira nggak boleh dilakukan. Kita semua tahu hukumnya haram soal itu, kan ya? Iya Pak. Ya, Pak. Baik, ini ada pertanyaan lagi Pak Dewo, baru masuk lagi nih chat. Dari Pak Indra Novanto. Pak Dewo, kira-kira berapa lama Pak De kita harus bertepi? Sementara argo kebutuhan berjalan terus. Di sisi lain kita butuh pemasukan untuk kebutuhan, untuk survival untuk saat ini. Nah, gimana Pak? Berapa lama nih Pak kita mesti bertepi? Waduh, itu walau alam bisawab. Wabillahi taufik. Hanya Allah yang tahu dalam kondisi seperti ini. Tapi begini,
Fa inna ma'al usra. Di dalam semua kesulitan pasti ada kemudahan. Kita hafal betul ayat itu dan kita yakini kebenaran firman Allah tersebut. Bahwa di balik semua kesusahan pasti ada kemudahan. Artinya karena firman Allah itu kebenarannya mutlak. Kita sebagai muslim wajib meyakini hal itu. Berapa lama? Walau alam bisawab. Apa hikmah dari semua ini? Kenapa Allah berikan wabah ini? Walau alam bisawab. Tapi saya yakini sebagai muslim dan saya juga yakini teman-teman sebagai muslim meyakini firman Allah ini benar. Waktunya tentu kita harus bersiap-siap. Kira-kira kapan ya? Sampai kapan ya? Kita akan lihat. Tadi saya bilang salah satu kewajiban kita adalah mengamati perkembangan. Kita lihat, yaitu kapan? Pada saat jumlah penderita barunya stagnan dan malah menurun. Toh, buktinya sudah ada. Di Cina, di Jepang, di Korea, sudah pulih. Di Cina itu kadar kotoran udaranya sudah mulai naik lagi. Selama ini bersih, sekarang sudah mulai kotor lagi, artinya pabrik-pabrik sudah mulai berjalan. Februari yang lalu kita tidak melihat Cina akan demikian, tapi sekarang di awal April kita sudah melihat hal itu. Artinya, itu akan terjadi juga di Indonesia. Kapan? Saya menganggap prosesnya mungkin bisa sampai 6 bulan di Indonesia. Paling buruk. Paling cepat mungkin habis Lebaran. Lebaran itu kan kira-kira 24 Juni. Artinya awal Juli harusnya mulai pulih. Atau ya 6 bulan lagi masih. Nah, bagaimana kita harus bersikap? Tadi, cash is the king. Irit-irit, nabung-nabung. Kalau cadangannya terbatas gimana dong Pak? Ya lebih irit lagi, mau nggak mau. Mau nggak mau dalam kondisi seperti ini. Yang punya hutang gimana dong Pak? Minta keringanan sama pemberi hutang. Baik investor maupun bank. Mau nggak mau, upaya itu harus lakukan. Siap-siapkan aset yang mungkin dalam kondisi kritis bisa kita jual. Kalau asetnya terbatas ya, siap-siap. Menjual sesuatu bukanlah hal yang buruk untuk bertahan hidup gitu. Tapi teman-teman bersiap-siap bukan berarti pesimis. Kita apalagi sebagai seorang muslim haruslah bersikap positif, bersikap optimis, dan jangan jadi fatalis. Wah ini kiamat, udah pasti hancur. Waduh, usaha saya udah isinya cuma aduh melulu, itu namanya fatalis. Jangan, nggak boleh begitu. Karena kita tadi yakini firman Allah tadi, fa inna ma'al usri usra. Di balik semua kesulitan selalu akan ada kemudahan insya Allah. Gitu Pak Erik. Iya, siap. Di dalam sebuah kesulitan ada sebuah jalan keluar. Kemudahan. Ya, kita pegang. Ya. Kita pegang teguh. Nah, Pak D, ini ada pertanyaan lagi nih dari Pak Sigit Wicaksono. Pak D, bagaimana seharusnya peran sebuah koperasi di saat UKM seperti ini? Kalau semua pegangin kas operasional, nggak malah mandek ekonomi. Apakah mungkin saat ini kita nih sama-sama UKM berkolaborasi? Bagaimana menurut Pak D? Oke. Soal koperasi dulu ya. Koperasi Ya, itu adalah entiti bisnis yang dimiliki oleh banyak orang ya. Koperasi itu bukan PT. Kalau PT dimiliki hanya para pemegang saham. Tapi kalau koperasi dimiliki para anggota. Jadi pemiliknya anggota. Pengurus hanya adalah, kalau dalam Islam mudhari, pengelola. Artinya, kalau koperasinya memiliki aset banyak, saya sarankan sih para anggota segera rapat anggota untuk memutuskan, karena jangan-jangan harta koperasi bisa menjadi jalan selamat bagi para anggotanya yang kesulitan. Kalau nggak semua kesulitan gimana? Beri bantuan, safety net. Kalau tabungan koperasinya banyak, masih ada anggota yang membutuhkan. Cobalah buat safety net atau jaring pengaman, artinya beri pinjaman lunak, artinya nggak boleh ada bunga yang dikembalikan pada saat kondisi ekonomi pulih. Itu koperasi. Bahkan di perusahaan pun, bagi teman-teman yang memiliki keleluasaan di perusahaan, saya sarankan bantu karyawan yang memiliki kesulitannya dengan memberi pinjaman tanpa bunga yang nanti dikembalikan dengan potongan gaji mereka bila mana usaha sudah pulih. Tentu saran ini hanya berlaku bagi perusahaan yang longgar, artinya memiliki dana berlebih gitu. Yang terakhir adalah bagaimana membangun jaringan antar UKM. Tadi saya bilang, 98% pengusaha di Indonesia ini adalah UKM atau mikro yang omsetnya
hanya 2 miliar. Kalau sesuai aturan Departemen Koperasi ya, itu hanya 2 miliar. Yang lebih dari itu udah menengah dan besar. 98% ini bayangkan kalau bersatu. Komunitas pengusaha muslim yang kita ada saat ini, yang kita kelola saat ini, memiliki 5.600 orang di dalam banyak WA group. Kalau satu sama lain saling berdagang, saling membeli dagangannya, saling berkolaborasi, saling berbisnis, yang satu jadi reseller, yang lainnya, saya kira ekonomi akan bisa terus berjalan. Bayangkan kalau ini di copy paste oleh 98% pengusaha di Indonesia yang UKM tadi, yang buat kaca, nggak tahu cara memasarkan di situasi seperti ini, mungkin dia bisa cari reseller di daerah tempat lain. Gunakan cara primitif saja, WA group atau sosial media ya. Saat ini justru saat momentum UKM membangun jejaring di antara sesama mereka untuk saling menguatkan diri. Jangan malu-malu memperkenalkan diri, memperkenalkan produk, memperkenalkan jasa untuk mencari partner kerja. Teman-teman kita ini banyak yang punya usaha tapi sibuk sama dirinya sendiri. Nggak mau membangun jejaring sesama temannya. Padahal kalau kekuatan jejaring ini dikembangkan, satu menjual produk temannya yang lain, tentu dengan amanah ya, dengan akad-akad yang syar'i gitu. Saya kira ini potensinya luar biasa besar. UKM itu kan fleksibel, nggak kayak perusahaan besar. Tempat besar, hutang besar, karyawan banyak. Perusahaan besar nggak bisa fleksibel. Tapi kalau UKM itu kan gesit. Hari ini jualan hijab, besok bisa jualan masker. Jualan masker agak turun, besok bisa jualan hazmat. Fleksibilitas ini lentur sekali dalam bisnis. Sehingga antar UKM ini, kelenturan ini sebuah keuntungan. Indah sekali dan mudah sekali bagi para UKM. Tinggal niat aja. Malu-malu, memperkenalkan diri. Ini karakter UKM tuh suka gitu. Pinter memproduksi, senang memproduksi, tapi dia tidak pinter marketing, tidak pinter ikut ini, itu, malu. Aduh, aku malas mas, cukup satu WA group aja deh, contoh ya. Aduh, malas mas, nggak ngerti sosial media, nggak bisa Instagram, nggak usahlah aku. Kalimat-kalimat seperti ini menghalangi potensi usaha untuk tumbuh. Jangan teman-teman. Percaya diri. Bangun jejaring seluas-luasnya. Bangun atau sekarang momentum untuk belajar cara dagang lewat sosial media, lewat Tokopedia. Ini adalah momen yang paling tepat gitu. Saya barusan ngobrol sama teman tadi pagi, dia fokus hanya jualan online. Dia nggak ada sedih-sedihnya saat ini, karena usahanya justru tumbuh di saat seperti ini. Artinya teman-teman UKM yang mengalami kesulitan usaha saat ini, coba geser. Karena dunia online adalah sebuah keniscayaan bagi dunia ekonomi kelak. Nggak ada wabah corona saja, orang harus pindah ke industri itu. Ke jalur promosi atau penjualan seperti itu. Apalagi dengan wabah corona seperti ini. Tadi di awal saya bilang bahwa industri terkait dengan industri kesehatan, industri online, e-commerce akan tumbuh pesat. Yang jelek potensinya jujur adalah oil and gas, konstruksi, keuangan akan berdampak besar. Kemudian properti jujur akan masih banyak tantangannya. Otomotif, pariwisata apalagi. Tapi industri online akan cerah di depan. Gitu teman-teman. Ya. Panjang kasih. jawabannya ya. Terima kasih Pak Dewo. Ada pertanyaan nih Pak Erik. Oh iya, silakan. Silakan Pak. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Dewo? Alhamdulillah bisa join. Kurang lebih pertanyaannya gini. Per April ini saya bisa bilang di usaha saya stop produksi. Jadi karena kebetulan industri saya masih di industri yang menggunakan bahan chemical tapi pharma grade dan food grade, saya alihkan ke produksi hand sanitizer karena kebetulan kita konsultasi juga rumusnya dan kita terbiasa dengan takaran-takaran chemical ya.
Cuman kendala saya sekarang, saya kejar bagaimana mendapatkan seperti sertifikasi, kemudian perizinan dari Kemenkes yang lumayan ya prosesnya gitu. Sedangkan kalau sekarang saya jualan dengan katakanlah no label, itu Masya Allah agak susah ya. Orang pasti nanya ini mereknya apa, kualitasnya gimana gitu. Nah itu sekarang sih ya insya Allah saya lagi proses untuk mendapatkan sertifikasi lab dan mengurus perizinan gitu. Nah kira-kira ada solusi nggak dari Pak Dewo nih? Kurang lebih seperti itu pertanyaannya. Terima kasih. Ya, silakan Pak Dewo. Terima kasih Pak Abdul Ghafur. Jadi izinkan saya jawab ya, Pak Gofur kebetulan dulu pernah kerja bareng di sebuah PT kita nih. Pak Gofur, jadi saya pertama memuji fleksibilitasnya Pak Gofur. Ini yang tadi saya sebut UKM itu lentur dan fleksibel, mudah beradaptasi. Situasi seperti ini kita butuh adaptasi dan Pak Gofur sudah melakukannya. Pindah dari produk yang biasa jualan bahan kimia, food grade mungkin ya tadi kalau nggak salah saya dengar, pindah ke hand sanitizer. Bagaimana dengan sertifikasi? Memang dimanapun Pak Gofur, proses sertifikasi ini lama prosesnya. Nggak hanya di Indonesia, kecuali mungkin di negara berkembang ya, tetapi saya sarankan Bapak tekun saja di dalam urusan ini, karena ini pintu membuka satu-satunya jalan lebar di depan. Nggak ada jalan pintasnya. Proses mendapatkan sertifikasi ini seperti ibarat orang ujian sarjana gitu ya. Jadi nggak ada jalan lain. Harus kuliah, lulus ujian sarjana. Jadi proses sertifikasi mau lama, mau cepat, Bapak sabari, Bapak tekuni, mungkin perlu kecerdikan barangkali untuk pendekatan dengan cara tertentu kepada orang-orang pemberi sertifikat, Departemen Kesehatan dan lainnya. Tapi Bapak istiqomah aja di situ. Karena buat saya nggak ada jalan pintas. Karena dengan sertifikasi, titik tersulitnya Bapak terlewati, setelah itu pasar akan terbuka lebar. Jadi resepnya sabar, tekun. Tapi yang saya lihat Bapak sudah on the track dalam pengambilan keputusan yang benar, beradaptasi dan mencari sertifikasi. Bagaimana bertahan sebelum sertifikat keluar? Ya bertahan. Mau nggak mau nggak ada jalan lain. Gunakan cara-cara pendekatan meyakinkan orang dengan mungkin melalui saudara, melalui teman, melalui orang-orang yang lebih dekat dahulu begitu. Atau cara lain bisa Bapak menjual hand sanitizer Bapak kepada orang yang sudah memiliki sertifikat, jadi subkontraktornya. Kalau selama ini Bapak direct selling, pilihan lainnya Bapak jadi supplier dulu. Supplier ke orang atau perusahaan yang telah memiliki hand sanitizer. Kan tidak perlu harus menjual ke konsumen. Konsumen adalah orang yang membutuhkan hand sanitizer. Bapak bisa mencari customer baru. Customer itu nggak harus konsumen, orang di luar. Tapi bisa customer Bapak adalah pabrik lain. Itu salah satu tipsnya Pak Gofur. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Iya. Insya Allah. Silakan Pak Erik. Iya, terima kasih Pak Dewo. Ini mudah-mudahan jadi solusi juga atas pertanyaan Bapak tadi. Insya Allah nanti juga ke depan nanti ada juga fasilitator dari TSA yang akan coba menjelaskan tentang hal ini ya, tentang detail hal ini gitu. Pak Dewo, ini ada pertanyaan dari Jogja nih Pak, dari Pak Yono Wong. Ini mungkin Bapak bisa jawab. Udah tadi bukan ya? Yang tadi properti itu bukan ya? Dia nanya lagi, iya kayak properti. Tapi dia nanya lagi nih. Iya, Dewo, potensi pasar setelah wabah COVID-19 mereda, kira-kira bisnis apa yang cepat recovery dan menjanjikan menurut Pak Dewo? Waduh, nih. Gimana nih Pak Dewo? Kira-kira dari kacamata pengalaman mungkin. Gini, kalau saya lihat industri tradisional rasanya pulihnya akan lama Pak, karena ada ketraumaan di orang. Orang boleh saja pulih dari wabah corona, tapi traumanya nggak mungkin bisa pulih dengan cepat.
orang masih akan punya ketakutan berinteraksi langsung satu kepada yang lain. Mungkin 6 bulan wabahnya hilang, tapi pulihnya orang berinteraksi dengan cara sebelum wabah akan berbeda. Karena nanti pasti ada perubahan. Sehingga buat saya, bisnis yang terkait dengan industri seperti ini masih panjang perjalanan pulihnya. Saya bisa sebut industri pariwisata, industri airlines, industri otomotif, industri keuangan itu paling parah. Karena dampak keuangan itu akan panjang, Pak. Itu bisa mungkin 5 tahunan. Kemudian bisnis edukasi langsung, artinya sekolah-sekolah yang ada ketemu fisiknya, itu buat saya sih akan lama pulihnya. Jujur properti, konstruksi buat saya akan lama pulihnya. Karena orang kebutuhannya tidak ke situ dulu sekarang. Bisnis apa yang cerah, yang cepat pulih dan akan muncul tadi, yang saya bilang industri kesehatan, industri hal-hal yang terkait dengan alat perlindungan diri, vitamin, herbal, kuliner jelas kalau kuliner nggak pernah mati. Cuma moda transaksinya berubah. Kalau dulu melalui fisik, buka warung, buka outlet, sekarang online akan sangat luar biasa. Sekarang saja selama wabah, penjualan online meningkat pesat, apalagi nanti. Jadi kultur manusia berubah. Kalau dulunya senang berbisnis secara interaksi, nanti lama-lama akan bergeser. Orang akan tidak nyaman berkumpul banyak orang, itu akan masih cukup lama traumanya. Dan di dalam kondisi seperti itu, peluang bisnis akan timbul di tadi yang saya bilang. Industri e-commerce, industri yang terkait dengan usaha online, industri terkait dengan kesehatan, sama bahan pokok. Kalau yang selama ini industri atau dagangannya barang-barang kebutuhan pokok, beras, mungkin sayuran, daging, itu bisnis yang akan terus bertahan, bahkan mungkin akan tumbuh dengan pesat nantinya. Teknik jualannya akan berbeda, tapi industri itu tidak akan pernah mati. Dibanding jualan rumah, mungkin sekarang waktunya jualan beras barangkali, atau jualan sayuran, karena potensinya, buat saya pribadi melihatnya itu lebih besar nantinya, insya Allah. Demikian dari saya. Ya. Ya. Pak Dewo, ini mungkin ada pertanyaan, tapi ya mungkin terakhir ini Pak ya. Ini sudah jam 11.13, sudah agak overtime nih. Nah, ini ada pertanyaan nih Pak. Nggak apa-apa. Ya. Kita sudah punya rencana mau buka bisnis yang seharusnya bulan ini mau start ya. Tapi qadarullah wabah corona datang. Apakah tetap buka atau kita tunda sampai dengan kondisi wabah corona ini selesai? Bagaimana menurut Pak Dewo? Oke. Saya nggak bisa komen langsung karena tidak tahu usahanya apa, tapi saya asumsikan saja. Bila mana usahanya tidak terkait dengan kebutuhan urgent saat ini, sebaiknya ditunda. Karena nggak ada urgensinya. Contoh misalnya mau bangun perumahan, ngapain bangun perumahan saat ini? Atau mau membuka usaha umroh, nggak ada kepentingannya saat ini. Atau mau buka sekolah, kursus, tempat kursus atau sekolah, atau universitas saat ini tidak ada kebutuhannya. Sekali lagi, sikap orang walaupun wabah hilang, tapi traumanya nggak hilang dengan cepat. Sehingga industri-industri yang banyak melibatkan ketemunya orang satu sama lain, sebaiknya dihindari. Atau industri transportasi, truk, mobil, otomotif akan berdampak cukup lama, Bapak-Bapak. Konstruksi properti, perbankan, keuangan, leasing akan banyak berdampak. Tapi kalau Bapak tadi ini rencana mau buka usahanya gudang beras, atau ladang bawang, atau peternakan ayam, atau hal-hal yang terkait dengan e-commerce, terkait dengan kebutuhan kesehatan, atau mau jualan vitamin, jualan herbal, jualan madu, saat ini adalah momen yang paling tepat. Bila mana masih bisa dibuka, buka. Walaupun dengan harus kehati-hatian. Tetapi ini lebih optimis dibanding yang tadi saya sebut industrinya di awal. Peluang bisnis Bapak akan cepat pulih, bahkan jangan ragu-ragu untuk membukanya bila mana memungkinkan. Gitu kira-kira jawaban saya. Oh iya, baik-baik. Terima kasih Pak Dewo atas penjelasan dan sharingnya. Mungkin ke depan kita akan rutin Bapak Ibu untuk dapat melakukan sharing seperti ini dengan tujuan memberikan semangat kita dan juga ilmu bagi kita dalam menghadapi masa-masa seperti ini. Nah, insya Allah nanti ke depan ada beberapa juga
sharing-sharing seperti ini, mungkin selain Pak Dewo, ada narasumber lain yang nanti akan mencoba menjelaskan mengenai yang tadi Pak Dewo sudah jelaskan mengenai digital marketing, bagaimana caranya bersosialisasi atau mengoptimalkan produknya dalam WA group, Instagram, Facebook, dan sebagainya. Dan juga hal-hal lain yang tadi seperti ada akad gitu ya. Ada tentang brand tadi Pak Abdul Ghafur menyampaikan tentang brand, bagaimana mengurus brand, kekayaan intelektualnya. Nah, nanti coba kita tampung dulu kebutuhannya, nanti akan kita adakan sharing-sharing seperti ini. Baik, mungkin Bapak Ibu, terima kasih banyak atas waktu dan juga kesempatan yang telah diberikan, dan juga Pak Dewo banyak-banyak terima kasih atas sharing dan juga ilmu yang telah disampaikan menjadi solusi bagi kita semuanya. Mungkin Pak Dewo ada kalimat penutup sebelum kita tutup ini. Iya, yang pertama saya ingin sampaikan, bila mana teman-teman masih ada pertanyaan, nggak apa-apa, saya di WA, kalau bisa jangan telepon, di WA, insya Allah saya coba jawab, karena kebutuhan kita untuk saling menguatkan satu sama lain itu penting dalam situasi seperti ini. Sengaja saya mengazamkan diri saya untuk mau menjawab satu persatu pertanyaan terkait dengan usaha-usaha kita. Mungkin bisa dicatat handphone saya, 0811 10 68 11 0811 10 68 11. Nggak apa-apa, silahkan di WA, mungkin agak lambat jawabnya, tapi insya Allah bila mana ada manfaat buat orang lain, saya dengan senang hati menjawabnya. Yang kedua, sebagai penutup, saya sampaikan sekali lagi ayat yang buat saya pegangi betul-betul saat ini. Fa inna ma'al usri usra, inna ma'al usri usra. Kita hafal sekali surat itu, ayat itu, artinya sekarang kita betul-betul pegang bahwa di balik semua kesulitan akan selalu ada kemudahan. Artinya itu adalah janji Allah. Janji Allah pasti benar, mutlak kebenarannya. Maka seberapapun sulitnya situasi seperti ini, mau cepat, mau agak lambat, pasti akan berakhir. Pasti akan terbuka lagi jalan lebar di depan kita. Dan sikap kita sebagai Muslim, meyakini ayat tadi dengan rasa optimis, dengan rasa positif, dan menghindari menjadi orang yang fatalis, yang dikit-dikit menyebarkan berita buruk, dikit-dikit risau, dikit-dikit cemas, aduh ini gimana ya, aduh gini gimana ya. Jangan, karena seorang Muslim sejati, seorang mukmin tidaklah demikian, teman-teman. Terima kasih Trisakti Sidik Amanah TSA Grow yang telah memfasilitasi pertemuan seperti ini. Mudah-mudahan ada manfaat buat teman-teman. Apa yang benar datangnya dari Allah, dan apa yang salah, apa yang membingungkan, apa yang tidak benar, seluruhnya datang dari saya. Semoga Allah terus merahmati, memberkahi kita, dan menguatkan kita di dalam ujian besar seperti ini, insya Allah. Amin. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, dan berakhirnya tadi selesai juga acaranya. Kami dan TSA mohon maaf lahir batin. TSA